فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji, segala kemuliaan adalah milik Allah yang mengumpulkan kita, menciptakan kita dari ketiadaan dan menjanjikan kepada kita kehidupan sesudah kehidupan ini. Semoga kita masuk ke kehidupan yang baru nanti dalam kondisi yang lebih bahagia dari kehidupan sekarang ini, dalam kondisi yang riang gembira, atau nama lainnya adalah husnul khotimah. Salat dan salam tadi senantiasa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan, terus mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah tinggalkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah kita pada kesempatan pagi hari ini di awal bulan Sya'ban akan membahas surah ke-90, yaitu surah Al-Balad. Bapak Ibu, saya dari kecil belajar agama. Saya dulu di pesantren, waktu kecil saya di pesantren di Jawa Timur sampai SMA. Dan dari dulu saya mendengar ada hadis yang tertanam juga di benak saya, yaitu kira-kira hadis itu isinya, siapa yang harus dihormati seseorang. Dalam hadis itu disebutkan ibumu baru bapakmu, ya, 3 kali ya. Saya yakin Bapak Ibu juga sering dengar hadis itu. Ternyata ini keliru. Ibu bapakmu itu ada kekeliruan di situ. Sehingga saya mengalami tumbuh besar itu merasa derajat bapak 3 kali lebih rendah daripada ibu. Yang penting dekat sama ibu, hormat sama ibu. Itu kekeliruan besar, dan rupanya ini adalah bom waktu yang harus diperbaiki di kalangan kita kaum muslimin di Indonesia. Nah, ini salah satu poin besar, poin penting dari surah Al-Balad ini. Surah Al-Balad adalah satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang berisi, satu-satunya ya di dalam Al-Quran. Jadi bayangkan spesialnya, satu-satunya tempat di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Balad ini, yang ada sumpah Allah tapi menggunakan hubungan manusia dengan manusia. Biasanya sumpah Allah itu menggunakan sesuatu, matahari misalnya, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, atau menggunakan waktu, dari malam, wal laili idza yaghsha wal nahari idza tajalla wal fajri wal layalin ashri wal asr wal duha, tadi dibacakan oleh Ustaz di rakaat pertama, wal duha, waktu. Tapi kali ini, dan ini cuma satu-satunya yang ada di sini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hubungan seorang manusia dengan manusia lainnya. Tidak ada lagi yang lain di dalam Al-Quran, cuma di sini saja, yaitu wa walidin wa ma walad. Dan Allah bersumpah demi hubungan seorang ayah dengan anaknya, atau anak dengan ayahnya. Kenapa ayah? Kenapa nggak ibu gitu ya? Kenapa nggak ibu? Nah, ini nanti kita insya Allah akan kupas. Insya Allah 3 ayat dulu pertama di pertemuan ini. Sebelum sampai ke ayat ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menjelaskan dulu ayat pertama. Ya, la uqsimu bihadzal balad. Kalau diartikan secara letterlek, saya tidak bersumpah. La itu kan tidak ya. La itu tidak. Tapi justru sumpah yang mengawali kata-katanya dengan la di dalam terminologi bahasa tutur orang Arab. Nah, ini ya. Quran ini kan bahasa Arab. Kita ngomongin bahasa Indonesia dalam sehari-hari. Jadi kita harus banyak belajar mengenai apa yang dituturkan oleh orang Arab. Beda. Bahasa tutur itu gini Bapak Ibu.
Sekarang anak sekarang bilang apa-apa yang bagus tuh lucu. Lucu sama dengan bagus. Ya. Ih, tasnya lucu banget. Itu artinya tasnya bagus. Kalau dilihat terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia, lucu itu artinya bukan bagus. Ya. Lucu itu hehehe. Tawa, lucu itu tawa. Lucu. Tapi dipakai dalam bahasa tutur, lucu itu artinya bagus. Jadi kalau kita cari kamus nggak akan ketemu makna lucu yang disebutkan oleh orang. Ih, tasnya bagus. Tasnya lucu banget. Artinya bagus, nggak ketemu. Dicari di ini nggak ketemu. Harus dipelajari bahasa tuturnya. Nah demikian pula di dalam bahasa tutur orang Arab. Ini sebabnya kenapa syahadat kita itu dimulai dengan kata-kata tidak. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bisa saja kita katakan innallaha ilahi misalnya. Allah itu Tuhan saya. Atau li dini walakum dinakum misalnya. Itu kan hampir setipe ya. Tapi tidak, la ilaha illallah. Ya. Tidak. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ini harus kita sampaikan dulu agar tahu ya, kenapa kok sampai nanti di ayat ketiga itu hubungan Bapak dengan anak dan anak dengan Bapak. La uqsimu bihadzal balad. Uqsim diambil dari kata qasam yang artinya sumpah. Ya, kalau diartikan letter la uqsim, saya tidak bersumpah demi negeri ini, hadzal balad ya. Tapi arti sesungguhnya dalam tutur bahasa Arab ya, sungguh saya bersumpah. Nah, kalimat la di situ mengambil satu suasana sumpah yang lebih tinggi daripada sumpah-sumpah yang lain. Jadi sederhananya begini, sumpah yang dimulai dengan huruf la itu lebih tinggi daripada sumpah yang tidak dimulai dengan huruf la. Contoh, ini dalam bahasa kita, saya mencoba mengambil dalam bahasa kita. Contoh, kalau orang udah ngerti banget ini harkit, ya udah tinggal puluhan tahun di harkit ini, seputar harkit ini. Terus ada orang ngomong sama dia, menurut saya soto yang paling enak di sana. Satu orang lagi datang, oh enggak, menurut saya soto yang paling enak di situ, misalkan gitu. Nah, datang ini orang yang memang sudah puluhan tahun di harkit ini, sejak dari zaman apa istilahnya dia? Dari zaman rawa-rawa dia udah di sini, sampai sekarang dia di sini. Dia bilang tidak ada soto yang paling enak di harkit ini kecuali di situ. Tempat dia tunjuk. Nah, dia ini memulai kata-katanya dengan kata-kata tidak. Kenapa? Karena dia tahu semua. Dia bilang nggak ada lagi yang lebih enak kecuali di situ. Artinya udah selesai dia singgahi semua, dia tahu semua, dia tahu. Itulah lah. Kalau yang dua tadi, saya sumpah soto yang paling enak di sana. Yang ini bilang soto yang paling enak dekat rumah saya. Padahal ini belum pernah nyobain sini, ini belum pernah nyobain situ. Datang satu orang yang memang udah hidup puluhan tahun di sini, tahu semua, udah nyobain ini, udah nyobain itu, udah tahu semua, dia katakan nggak ada soto yang paling enak kecuali di sini. Wah, itu kesaksian. Nah, sumpah ini bisa dibilang lebih tinggi daripada sumpah biasa. Ada 3 tempat di dalam Al-Quran setidaknya. Yang pertama di sini surat Al-Balad, yang kedua surat ke-75 surat Al-Qiyamah, dan yang ketiga di surah ke-56 Al-Waqi'ah ayat ke-78 ya, 78. 78 atau 76 tuh. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ayat berapa dari surat Al-Waqi'ah? 76 atau 78 ya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun azim. Ya, ada qasam dan ada kata-kata azim. Tapi dimulai dengan kata-kata fala. Ya, itu ayat ke-75. 75 dari surat ke-56. Jadi ada 3 ya. Al-Quran, nanti Quran surat ke-75 itu Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah, kemudian juga Quran surat ke-56 ayat ke-75, mulai dari ayat ke-75. Kalimatnya juga gitu. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Ini adalah qasam, sumpah yang paling agung, yang paling besar. Kata-kata azim itu tidak dipakai sembarangan di dalam Al-Quran, betul-betul terpilih ya untuk dipakai. Nah, salah satunya dipakai untuk sumpah yang paling agung, yaitu fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim. Jadi, saya ingin mengatakan secara sederhana, sumpah yang dimulai dengan huruf la ini bukan sumpah biasa, itu di atas sumpah. Nah, yang harus kita pahami Bapak Ibu untuk dapat merasakan nanti ya, untuk dapat merasakan hebatnya alur dari surat Al-Balad ini adalah kalau orang besar bersumpah, ya, misalkan presiden, saya bersumpah, atau siapalah, saya bersumpah. Ini Allah bersumpah demi malam, demi matahari yang segitu besar, demi bulan. Terus dia bersumpah lagi dengan sumpah yang paling tinggi derajatnya, yang lebih hebat lagi. Nah, saya ingin menggambarkan betapa ini serius sekali. Ya. Serius ya. Wadduha wa laili iza saja, itu serius. Tapi ini lebih serius lagi. Ya. Dimulai dengan kata-kata la. Wal asr, itu serius, demi waktu, semua manusia rugi. Tapi ini lebih serius lagi. Gitu ya, lebih serius lagi. La uqsimu bihadzal balad. Ya. Saya bersumpah dengan negeri ini. Oke. Maka itu di terjemahan bahasa Indonesia, di Al-Quran terjemahan kita ada kata benar-benar. Aku benar-benar bersumpah. Ya. Aku benar-benar bersumpah. Kalau wadduha wal asri, demi ya, demi waktu, demi waktu duha, demi waktu fajar dan lain-lain. Kalau ini aku benar-benar bersumpah. Ya. Nah, Bapak Ibu, lanjut dulu ya. Aku benar-benar bersumpah demi negeri ini atau demi kota Mekah, ya, kota Mekah. Kenapa kota Mekah yang diambil sumpah, dan ini sumpah yang agung, sumpah yang tidak biasa, sumpah yang lebih tinggi daripada sumpah yang lain? Ya, saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu semua di sini, mudah-mudahan masih ingat. Ka'bah itu adalah satu-satunya bangunan di atas muka bumi ini yang dibangun bukan oleh manusia. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Satu-satunya bangunan. Ya, jadi tidak ada lagi bangunan yang lain yang dibangunkan untuk manusia kecuali Ka'bah ini. Ya. Adapun Nabi Ibrahim hanya meninggikan saja. Oke, ini kita lewat. Kita sudah pernah mempelajari ini ketika mempelajari haji ya kalau nggak salah. Nah, ayat kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini dia ya. Jadi alur tadi saya ingin menggambarkan betapa di ayat kedua ini ya, terjadi pelanggaran besar di kota atau di negeri Mekah ini. Ya, lewat kata-kata wa anta hillun bihadzal balad. Ya. Memang kalau diterjemahkan diartikan dan engkau bertempat tinggal. Tapi sesungguhnya kalau kita membuka beberapa kitab tafsir secara sederhana, kita mengetahui dari kata hilun itu halal ya, halal, hilun itu artinya halal. Dan darahmu dihalalkan di negeri ini. Ya, wa anta hilun bihadzal balad. Ya. Dan darahmu dihalalkan di negeri ini oleh orang-orang kafir. Ingin menunjukkan betapa kota Mekah atau Ka'bah secara spesifik dalam lingkaran Ka'bah itu yang selama ini adalah satu tempat yang haram, satu tempat yang suci. Haram itu apa? Haram terjadinya pertumpahan darah. Ya, Quran surat kedua 190 191. Gak boleh terjadi pertumpahan darah di Ka'bah. Di Mekah itu gak boleh. Di Mekah itu jadi kota haram, ya, haram dimasuki oleh orang kafir. Yang kedua, haram terjadi pertumpahan darah di situ. Pada dalilnya Quran surat kedua 190 dan 191. Di 191 di situ waqtuluhum haitsu taqitumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum. Kalau dalam pertempuran masuk ke area Masjidil Haram, berhenti perangnya. Tidak boleh lagi. Tidak boleh terjadi pertumpahan darah di situ. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini semua dilanggar oleh orang-orang Quraisy
dengan mencoba membunuh Rasulullah. Wa anta hillun bihadzal balad. Ya, wa anta hillun bihadzal balad. Artinya begini, ya. Ketika kita membaca surat ini, Al-Balad, negeri, ya, message-nya yang Allah ingin sampaikan kepada kita adalah tentang sebuah negeri yang sudah sangat bobrok, hancur, sampai-sampai kesakralan yang terjaga ribuan tahun, ya, ribuan tahun terjaga, tidak boleh terjadi pertumpahan darah di situ, karena itulah satu-satunya tempat yang dibangun bukan oleh manusia. Pada zaman Rasulullah dilanggar. Jadi Allah pengen bilang kepada kita ketika kita baca surat La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa walad, Allah pengen bilang ini. Negeri hancur dimanapun, rusak negeri, sebuah negeri dimanapun, negeri, negara, atau lebih kecil lagi komunitas, ya, RW misalkan, atau lebih kecil lagi keluarga misalkan, rusak, hancur, bisa diperbaiki dengan cara berikut ini, kata surat Al-Balad. Jadi ini solusi. Allah sedang memberikan solusi, step by step, guidance caranya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Ini rusak nih. Tapi berikut ini adalah obat untuk memperbaikinya. Ya, dari sebuah negara besar atau komunitas yang lebih kecil, sekelompok orang, atau bahkan lebih kecil lagi sebuah keluarga, sama rumusnya. Apa itu yang dirahmati? Ya, dan ini luar biasa. Rumus pertama untuk memperbaiki apapun itu, komunitas besar kecil atau lebih kecil, ya, tidak ada yang lain, ternyata tidak bisa dimulai dari tempat lain, harus, ya, kalau pengen sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan top chair jitu, gitu, harus dimulai dari hubungan seorang bapak dengan anaknya atau anak dengan bapaknya, ya. Ya. Maka itu kalau Bapak Ibu doakan saya jadi presiden, saya berjanji akan menggelontorkan dana terbanyak, terbesar, ya, untuk bagaimana caranya memperbaiki hubungan bapak dengan anak atau anak dengan bapak di setiap warga negara. Karena nggak bisa dimulai dari tempat lain memperbaiki negara atau komunitas atau rumah tangga kecuali dimulai dari sini. Ekonomi nggak bisa. Gali ekonomi, cari kita mau kaya raya di negara ini. Tapi kalau yang mengelolanya nggak beres, rusak juga. Oh, sistemnya Ustaz, mesti pakai sistem Islam. Terbukti zaman khilafah Islamiyah itu banyak juga khalifah-khalifah yang nggak benar. Makanya berganti, Abbasiyah, Umayyah. Ganti caplok lagi, karena nggak benar juga. Padahal sistemnya sistem Islam yang mengelola nggak benar. Ya. Begitu juga hubungan komunitas, begitu juga hubungan sebuah rumah tangga. Mau dimulai dari manapun nggak bisa, kecuali mulai dari sini. Ya. Membenahi hubungan ayah dan anak atau anak dengan ayah. Ya. Inilah hebatnya. Maka itu Al-Quran itu luar biasanya gini Bapak Ibu ya. Kalau kita mengkaji Quran itu, Al-Quran itu ngasih petunjuk gitu ya. Ngasih petunjuk itu luar biasa. Ya, ngasih clue, ya, ngasih apa? Ngasih petunjuk. Kenapa kok ini satu-satunya sumpah yang nggak ada di tempat lain? Seluruh isi Quran cuma di sini. Gitu. Pasti something banget itu. Pasti sesuatu banget. Ya. Nggak ada di tempat lain sumpah manusia dengan manusia, nggak ada, kecuali di sini. Dan spesifik betul. Ya. Wa walidin wa mawalad, demi hubungan seorang anak dengan bapaknya. Ya. Wa walidin wa mawalad, atau bapak dengan anaknya. Ya. Jadi ini besar sekali fungsi sumpah ini, dan Allah bersumpah dengan sesuatu yang betul-betul pelajarannya sangat filosofis sekali, harus direnungi baik-baik, ya. Sehingga nanti mudah-mudahan kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan ayah kita, walaupun sudah wafat, ya. Walaupun sudah wafat, itu akan mempengaruhi keseluruhan kehidupan kita. Oke, saya ketengahkan di sini beberapa hasil riset, ya, hasil studi yang dilakukan sayangnya
bukan di negeri Islam, tapi justru di negeri yang mayoritas non-Islam. Ya, mestinya kita yang melakukan ini, kita yang punya suratnya, ya, yang punya Al-Qurannya, ya, harusnya kita. Makanya mudah-mudahan ke depan lembaga-lembaga seperti majelis taklim, masjid, ya, itu mulai harus bisa berpikir untuk riset. Ya. Bukan cuma bukan cuma sekedar belajar, tapi ada risetnya. Ya, ada risetnya, penelitian, ya. Atau mungkin bergabung beberapa ini, karena untuk meneliti itu butuh dana, butuh waktu, butuh effort, ya, harus bertanya ke banyak orang gitu, dan kemudian dibukukan berdasarkan Al-Quran. Hasil riset dari Columbia University, Bapak Ibu yang pertama di sini, kemudian dipakai atau dikeluarkan atau diterbitkan oleh National Fatherhood Initiative. Ini sebuah lembaga di bawah Kementerian Kesehatan Amerika. Ya. Jadi father factor. Jadi yang ada dua, ya, dalam sisi alkohol dan penyalahgunaan narkoba. Ya. Diteliti dari penelitian mereka, ya, anak-anak yang tinggal dengan dua orang tua, children living in two parent household, dua orang tuanya lengkap di satu rumah, dua orang tuanya lengkap, tapi hubungan dengan bapaknya tidak baik, with a poor relationship with their father, hubungan dengan orang tuanya dengan bapaknya tidak baik, walaupun hubungan dengan ibunya baik, ya. Orang tuanya dua lengkap di satu rumah, hubungan dengan ibunya baik, tapi hubungan dengan bapaknya nggak baik, ini anak. Maka anak itu 68% dari hasil penelitian ini lebih mungkin, ya, 68% lebih mungkin untuk merokok, minum minuman keras, dan narkoba. 68% dari hasil penelitian ini. Orang tuanya lengkap, dua-duanya, ibunya ada, bapaknya ada, di satu rumah yang lengkap, tapi hubungan dengan bapaknya tidak baik, walaupun hubungan dengan ibunya baik. 68% lebih mungkin merokok, minum minuman keras, dan narkoba. Ujung-ujungnya, kalau sudah narkoba udah agak repot, ya. Untuk kembalinya tuh agak repot. Yang kedua, anak remaja yang tinggal di rumah dengan single mother, ya, teens in single mother household, itu single mother itu bukan karena wafat. Ya, ini saya jelaskan karena kalau wafat itu beda lagi. Kalau wafat itu lebih mudah. Ya, jadi dia tahu bapaknya ada, tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah ada hubungan gitu. Ya, di rumah itu hanya ibunya saja. Nah, remaja yang seperti itu bahkan 30% lebih lagi dari 68 tadi itu akan terpapar resiko merokok, minum minuman keras, dan narkoba. Jadi total 98% dari hasil penelitian itu seorang anak yang di rumah yang tidak ada bapaknya, tapi dia tahu bapaknya masih ada, dia masih belum wafat gitu, ya. 98% lebih mungkin terpapar merokok, minum minuman keras, dan narkoba. Yang kedua di bidang kemiskinan, poverty, ya, di bidang kemiskinan. Yang pertama, anak-anak, ya, yang father absent homes, yang tinggal di rumah yang father bapaknya itu absen. Jadi absen itu bukan meninggal, ya, sekali lagi, ya. Kayak kita sekolah absen, Doni Amir mana? Oh, absen Pak. Padahal orangnya ada di rumahnya, tapi nggak masuk sekolah, namanya absen. Begitu juga father absen, bapaknya ada, tapi nggak pernah ada gitu, absen. Contoh, bapaknya ada, kerja dari subuh sampai malam, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, udah pulang tidur, besok pergi lagi, sebelum anaknya bangun berangkat lagi, 5 hari dalam 1 minggu. Kemudian di akhir pekan si bapak ini punya urusan sendiri, menggeluti hobinya lah, koprek-koprek motor, koprek-koprek mobil. Anaknya deketin, sana bapak lagi repot, sana. Atau pergi sendiri. Jadi father absent. Jadi anak ini tumbuh dalam kondisi father absent.
Anak yang seperti itu 5 kali lebih mungkin akan menjadi miskin di usia dewasanya. Akan menjadi miskin di usia dewasanya. Ini dari hasil penelitian di Amerika ya. Tentu saja nanti konteksnya dengan kita berbeda sedikit. Nanti saya jelaskan. Nah di 2002 Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di poin yang kedua ini 7,8% anak yang tinggal di rumah dengan orang tua lengkap tapi miskin dibandingkan dengan anak yang tinggal di single mother tapi miskin juga. Ini orang tua lengkap, ini single mother. Single mother sekali lagi bukan wafat ya, tapi bapaknya nggak tahu kemana. Ini lengkap, ini single mother. Dua-duanya dalam kondisi miskin, keluarga ini dua-duanya. Maka yang ini, yang cuma single mother saja 38,4% lebih mungkin anak-anak yang tinggal di sini dewasanya akan miskin juga dibandingkan ini. Bandingkan ini. Cuma lengkap tadi. Setidaknya ada bapaknya gitu. Setidaknya ada bapaknya. Kenapa begitu? Karena attitude. Apa itu? Attitude. Attitude itu nggak bisa dipelajari di sekolah. Nggak bisa dipelajari di sekolah. Saya contoh nih, saya kemarin dua bulan lalu kalau nggak salah, servis mobil. Habis kena COVID tuh ya, habis kena COVID, taklim masih pada libur, saya udah cukup negatif, udah cukup sehat. Wah mau kemana nih? Akhirnya saya cari di Google, di Instagram, semua saya cari servis mobil Honda yang paling bagus dan paling murah. Paling bagus dan paling murah. Dapat ada review di Pulau Gebang. Oh, saya pikir wah lagi nggak ada taklim di jalan ya. Udah 12 hari isoman, malas juga mau jalan-jalan. Cari akhirnya ke Pulau Gebang. Wah luar biasa Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu lewat ke sana mau cari ini di jalan raya Pulau Gebang itu bengkel banyak itu. Bengkel. Terus bengkel dia nih namanya Omron. Bengkel Omron. Anaknya masih muda, pemiliknya kira-kira 32 tahun, 30-an tahun. Ya. Anak muda masih. Bengkel sepi semua. Di sini 1, 2, kalau nggak salah ada 5 bengkel berjejer depanan ada bengkel. Sepi semua, Bapak, kosong. Saya kan sampai ke situ jam 11:30. Sholat zuhur sampai sholat asar saya di situ juga masih. Setelah sholat asar 4:30 baru pulang, gitu ya. Bisa lihat ke masjid, saya lihat, ini kosong, ini kosong. Sampai montir-montirnya main HP, main catur, macam-macam, ngopi. Tapi bengkel Omron ini penuh. Saya datang setengah 12 itu, pegawainya bilang gini, wah sebentar ya Pak, saya tanya bos dulu, masih bisa kan? Saya pikir bosnya kayak apa begitu ketemu masih anak muda. Iya Pak. Oh iya Pak. Wah jadi attitude-nya itu bikin kita senang. Ya, jabat tangan, melihat mata kita humble, enak, gitu. Terus dia ngerti betul apa yang sedang dia lakukan. Oh ini bisa ditunda nih Pak, soalnya kita waktunya nggak cukup. Pintar tapi nggak sombong, gitu. Enak. Padahal tempatnya jelek, kecil. Tempat tunggu orang yang lagi servis itu cuma dikasih karpet, jadi ada ruangan dia duduk di kursi gitu buat bayar. Terus dikasih karpet, udah orang suruh duduk situ. Saya lihat Chinese gitu ya, anak muda Chinese pakai bawa mobil ke situ gitu. Wah luar biasa ini orang, saya pikir attitude-nya. Begitu bayar ini juga, Pak, ini Bapak gantikan pas rem. Kalau di resmi Honda harganya segini, kalau di saya segini Pak. Oke, terus saya ganti ini Pak, ganti ini. Terus ini ongkos buat saya dan montir saya. Jadi dirinci betul sama dia. Total segini dalam tagihan itu sekian, ujungnya ada 20.000 ya. Jadi 20.000, yang 20.000 saya diskon Pak, saya baru bisa diskon segini. Jadi kita merasa enak, merasa senang, attitude-nya tuh bagus banget, ya, luar biasa. Ibu, sampai saya mikir, wah kalau saya punya duit banyak nih, saya ajak kerja sama juga nih bikin bengkel yang bagus gitu ya. Tapi harus ngajarin attitude-nya. Nah, orang seperti itu nggak akan miskin. Nggak akan miskin. Kerja di bidang apapun, mau mengerjakan apapun nggak akan miskin. Kepake terus. Ya, kalau dia bekerja di sini, makanya saya tanya ngobrol-ngobrol. Ya, rupanya dia lulusan pesantren, habis lulus pesantren kerja di bengkel Honda
di Tasik, orang Tasik kerja di bengkel Honda. 7 tahun dia kerja, kemudian buka bengkel sendiri sampai sekarang. Tentu akan miskin orang kayak gitu. Kenapa? Attitude. Makanya saya tadi bilang di depan ya, di awal tadi, seandainya lembaga-lembaga masjid kita bisa ngumpul bareng-bareng terus menciptakan riset, saya pengen banget datang ke penjara itu. Bukan untuk ceramah ya, kemarin ceramah di penjara wanita di Cikokol. Tapi maksudnya untuk meneliti, saya pengen tanya sama orang yang masuk penjara itu. Sama seperti ini, ya ada dilakukan juga riset di penjara. Tapi saya pengen tanya, terutama pada koruptor. Saya pengen tanya, pertanyaannya cuma satu. Bagaimana hubungan Anda dengan Bapak Anda? Ya. Karena mereka pintar-pintar kan. Agama ngerti, ada ya agama ngerti. Tapi menurut Al-Quran ada yang salah sama hubungan bapaknya, bapak dengan bapaknya. Saya pengen membuktikan gitu ya, dari hasil itu, dari hasil studi, benar nggak? Ya, saya yakin betul karena memang ini Al-Quran yang bicara. Tapi seandainya punya bukti kayak gitu luar biasa. Ya. Nah, termasuk orang-orang seperti si Om Rom tadi itu, ya. Itu belum sempat tergali banyak. Ya. Nanti kalau kesini lagi saya mau gali. Saya yakin hubungannya dengan bapaknya cukup baik. Makanya attitude-nya begitu. Ya, attitude-nya begitu. Jadi kelihatan ya, attitude itu kelihatan. Dan itu nggak bisa dipelajari di sekolah, nggak bisa dipelajari di buku. Attitude itu. Memang harus melihat contoh. Ya. Ini di bidang kemiskinan. Yang kedua, di bidang kriminalitas. Bidang kriminalitas. Jadi dari 109 orang predator seks ya, itu juvenile offenders ya kira-kira itu mengindikasikan bahwa struktur rumah tangganya itu tidak bagus. Struktur rumah tangga tidak bagus itu seperti apa? Dilanjutkan pada poin yang kedua. Studi ini dilakukan, ini di penjara ya, dilakukan di penjara wanita kepada 13.986 narapidana wanita. Jadi 14 lagi 14.000, 13.986 kurang 14 lagi jadi 14.000. Kira-kira 14.000 lah. 14.000 narapidana wanita menunjukkan bahwa lebih dari setengahnya, more than half, lebih dari setengah, berarti sekitar 12 ribuan lebih atau 13 ribu dari 14 ribu itu tumbuh tanpa bapak, ya. Grew up without their father, tanpa adanya bapak. Lebih dari setengahnya tumbuh tanpa adanya bapak. Kemudian 42%, 42% grew up in a single mother household. Ya, tumbuh di rumah yang cuma ada ibunya saja. 42%. Tadi lebih dari setengah nggak ada bapak. 42% cuma ibunya saja. Dan 16%, 16% tumbuh besar tanpa kedua orang tuanya, tanpa ada bapak dan tanpa ada ibu. Ya. Poinnya adalah, intinya adalah kalau nggak ada bapaknya, ya, atau absen bapaknya, akan rentan menjadi kriminal. Ini narapidana wanita. Gimana kalau narapidana laki-laki? Lebih dahsyat lagi. Ada sebuah penelitian yang belum saya masukin di sini di North Carolina, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sederhana menelitinya, gampang untuk. Poinnya bagus karena di sana ya, kalau di kita beda di sini Indonesia. Jadi ketika hari ibu, karena di Amerika ada hari ibu, ada hari bapak ya. Ketika hari ibu, hampir 98% narapidana itu menghubungi ibunya, baik lewat telepon, lewat email, atau lewat surat. Ketika hari ayah, 0% narapidana yang menghubungi bapaknya. 0%. Artinya menunjukkan bahwa hubungannya nggak baik sama sosok bapak, walaupun baik dengan sosok ibu. Nah,
Demikian pula dalam sektor atau dalam sisi kesehatan. Ini panjang nih, makanya nggak bisa di capture. Panjang. Penelitian dilakukan banyak sekali. Jadi intinya sederhana, orang kalau hubungannya buruk dengan bapaknya dari penelitian ini, itu di masa depan, di masa dewasa sampai tua, akan rentan terkena penyakit yang menahun. Penyakit-penyakit yang kronis. Sederhana sekali, ini bisa terjadi karena banyak hal. Ya, saya pernah menjelaskan di sini hormon stres namanya kortisol, ya. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Kortisol itu menekan imun sistem kita dan menambah kinerja pankreas untuk mencari glikogen, ya. Kemudian disimpan dalam darah kita karena dianggap kita butuh asupan energi baru. Akhirnya menumpuk di situ dari dua sisi. Gulanya kebanyakan, imun sistemnya rendah. Akhirnya berjalan waktu sampai masa dewasa, masa tua, rusak sistem tubuh di dalam. Dan itu semua karena kortisol, karena kelebihan kortisol, stres. Bukankah kalau hubungan buruk dengan orang tua, wabil khusus dengan bapak, stresnya luar biasa. Stresnya luar biasa. Nah, ada lagi beberapa sedikit lagi. Ini ada gambarnya menarik. Ini ada bapaknya ada. Kalau ini bapaknya ada seolah nggak ada. Ya, gambarnya begitu. Jadi ada tapi nggak ada gitu ya. Itu namanya father absent. Gitu. Bapaknya ada, tapi hubungannya nggak ada gitu. Ya, makanya nanti harus bekerja sama. Ya. Orang istri dan suami ini, kalau suaminya memang bekerja, dia harus bekerja sama untuk selalu menghadirkan bapaknya kepada anak-anaknya. Ayo belajar. Tadi kata bapak kan suruh belajar. Misalkan, hadir bapaknya di situ. Ayo simpen ininya, PR-nya. Nanti ibu lihat, terus ibu foto, kirim ke bapak. Bapaknya hadir lagi di situ. Ya, sekarang dia lagi jarak PJJ ya. Orang-orang anak-anak pada sekolah di rumah. Ibu yang pintar akan bilang, ayo belajar, ibu temenin belajar nih, ibu kayak bapak ya. Lapor nih, kalian mau belajar, hadir lagi bapaknya. Itu begitu, kerjasama. Ya. Kalau ayo belajar dulu, anaknya cuma ngerti, cuma ibu aja, menghadirkan bapak. Nah, Bapak Ibu, dari penelitian ini hampir mirip juga, tapi ini penelitian independen dilakukan. 90% orang yang homeless, ya, kalau itu konteksnya mereka ya di Amerika itu homeless, jadi nggak punya rumah, jadi gelandangan. Itu adalah children atau anak-anak yang growing up without fathers, tanpa bapak atau bapaknya absen. Yang kedua, 71% anak-anak yang drop out sekolah dari SMA itu anak yang hubungannya buruk dengan bapak atau tanpa bapak. Terus 63% ini yang menarik, 63% anak muda yang berpikiran untuk bunuh diri, baik jadi maupun enggak, suicidal mind, ya, berpikiran bunuh diri, itu 63%-nya adalah anak-anak yang tumbuh tanpa bapak. 63%. Satu lagi, ini yang menarik, ini saya langsung fokus ke sini saja. Nah, ini ya. 75% ini dilakukan di Texas. 75% anak wanita atau remaja putri yang melahirkan di usia dini, itu konteks mereka. Kalau konteks kita bolehlah kita katakan anak putri yang hamil di luar nikah. 75%-nya itu adalah anak putri yang hubungannya buruk dengan bapak. 75%. 75%. Ya. Ini menarik sekali mereka bisa meneliti seperti itu. Harusnya kita. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di lingkaran saudara ya, lingkaran keluarga besar kita. Saya juga memperhatikan nih, lingkaran keluarga besar saya ada beberapa anak remaja putri yang hamil di luar nikah. Dan memang betul hubungan dengan bapaknya sangat buruk. Buruk sekali. Hamil di luar nikah. Kalau Bapak perhatikan.
Jadi buruk itu kadang bukan berantem gitu enggak, tapi enggak ada sentuhan kasih sayang dengan bapaknya. Jadi 75%. Nah, maka itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Ini tadi saya katakan di awal, ada bom waktu ya yang terjadi atau yang ada di pemahaman kita kaum muslimin Indonesia. Ini dari salah satu hadis yang sering kita dengar, saya dengar sejak kecil sehingga sempat membuat saya juga berpikiran begitu, yaitu ibumu, bapakmu. Padahal hadis ini maksudnya bukan itu dan bertentangan dengan Al-Quran kalau maksudnya seperti derajat ibu 3 kali lebih tinggi daripada derajat bapak. Itu salah besar dan itu membuat generasi kita tumbuh menjadi fatherless generation dan membuat calon-calon bapak kalau dengar dulu saya waktu sebelum menjadi bapak dengar hadis ini saya pikir jadi seorang bapak tuh gak usah deket-deket sama anak lah. Urusan biar urusan orang perempuan aja. Urusan kita cari duit. Ternyata nggak gitu. Ya, ini saya bawakan redaksi hadisnya, ya, redaksinya, supaya kita belajar betul apa maksud dari hadis ini. Ya, dan inilah yang harusnya kita sebarkan, kita sampaikan kepada masyarakat. Ya, harusnya para guru, para ustadz menjelaskan sampai tuntas, jangan sampai keliru. Ya, kalimat begini, ini ada di hadis ini ada di Sahih Imam Bukhari. Jadi gini, dalam ilmu hadis saya jelaskan sedikit Bapak Ibu ya. Dalam ilmu hadis itu kitabnya ada 6 yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 6, namanya Kutubus Sittah ya, 6. Nah, tapi dari ke-6 Kutubus Sittah ini, Bapak Ibu, ada 2 yang dianggap sebagai induk dari semuanya. Kalau di kitab 2 ini ada hadis itu, udah nggak usah ke bawah. Nggak usah ke bawah. Nah, gitu ya. Tapi seandainya ada hadis di yang 4 ini, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, ya. Tapi kemudian tidak ada di yang 2 ini, yaitu Bukhari dan Muslim, maka ini dianggap lemah. Jadi dari 6 itu 2 ini. Kalau sudah ada di 2 ini sudah dipakai untuk apa? Hadis riwayat Bukhari Muslim itu sudah kuat, bahkan sebagian menganggap mutawatir. Ya. Mutawatir itu lebih tinggi daripada sahih. Ya. Nah, jadi itu derajat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini ada di kedua kitab tersebut. Ya. Tentu saja cetakannya beda-beda ya, tapi dalam cetakan yang biasa, yang asli di riwayat Imam Bukhari nomor hadis 5971 dan di dalam Sahih Muslim nomor hadis 2548. Ya, redaksi hadisnya begitu. Ya. Maka ini sekarang kita akan belajar melihat redaksinya, ya, melihat redaksinya supaya tidak keliru. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala, ya, dia berkata. Jadi Abu Hurairah yang meriwayatkan, dia yang menyaksikan sebuah peristiwa. Peristiwa apa? Qala, dia berkata, ya, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang seorang laki-laki ke hadapan Rasulullah, tidak dijelaskan siapa laki-laki ini. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah atau berkata kepada Rasulullah. Jadi kita perhatikan jawaban yang nanti Rasulullah berikan kepada laki-laki ini, itulah isi hadisnya. Oleh karenanya, apa yang dijawab oleh Rasulullah sama sekali tidak bisa dilepaskan dari apa yang ditanyakan orang ini. Kan beda ya. Orang nanya, pasti dijawab sesuai dengan pertanyaan. Gitu kan? Kecuali kalau Rasulullah menyampaikan ke seluruh masyarakat umum. Ya, misalkan ada hadis lain, alaikum bis shadaqah, di hadapan semua hadirin. Kalian wajib atau jagalah sedekah. Orang yang baik akan disayang, panjang hadisnya itu akan masuk surga. Orang yang bakhil begini. Itu kan kepada semua. Nah, artinya jelas. Bahwa itu maksudnya tidak perlu ada pertanyaan dan lain sebagainya, tidak perlu ada konteks, jelas. Tapi kalau ini pertanyaan,
Apa pertanyaan orang ini? Sebelum nanti jawabannya kita buka. Ya, jadi tadi dia bertanya, ya, fakol, dia bertanya kepada Rasulullah. Dia bilang begini, konteks pertanyaannya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, man ahaqqun nas, siapa manusia yang paling berhak di atas muka bumi ini? Man ahaqqun nas, ya, bihusni sahabati. Itu kalimatnya, kalimat penanyanya begitu, bihusni sahabati. Husni kita tahu kebaikan yang paling tinggi, ya. Nah, ya Rasulullah, siapa manusia yang berhak bihusni sahabati? Kata-kata sahabati ini menjelaskan banyak hal. Siapa manusia yang paling berhak? Sahabati itu artinya sahabat. Sahabat itu lengket, terus-menerus ada di situ, tahu setiap persoalan atau keluhan dan lain sebagainya. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari persahabatan saya? Atau dalam bahasa Indonesia, kalau boleh saya pakai kata-kata ini, siapa manusia yang paling berhak untuk saya openi? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya? Diopeni, ngopeni, atau disabari, sabari. Dan seorang sahabat bukan sabar sama sahabatnya, ya kan? Ditemenin, ditanyain, diperhatiin. Maka kata-katanya sahabat, bil husni sahabat. Bil husni sahabat. Maka Rasulullah kemudian menjawab, qala, kata Rasulullah, ummuka, ibumu. Orang itu tanya lagi, tsumman. Terus siapa lagi Rasul? Ummuka. Tsumman, ummuka. Tsumman, abuka. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sama sekali tidak berbicara tentang derajat, level, sama sekali tidak. Di sini Rasulullah mengajarkan cara, metode, cara. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak saya sabari, saya openi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Baru bapak. Kenapa? Ya. Karena memang seorang ibu, ya, seorang wanita secara naluriah memang lebih suka untuk diopeni seperti itu, apalagi oleh anak. Ditelepon, gimana bu, udah makan, gimana bu, udah ini, gimana bu, ininya udah ini, tensinya turun nggak, gimana bu, seneng gitu. Tapi kalau bapak nggak suka, gimana pak, udah makan, udah bapak udah makan, udah. Bapak tuh begitu. Yang penting dia tahu anaknya baik-baik saja udah nggak masalah buat dia. Secara naluriah memang begitu seorang bapak. Ini pengalaman saya, beneran. Nggak butuh seperti itu bapak-bapak. Tapi kalau ibu butuh, nalurinya memang begitu. Ditanya hal-hal kecil, hal-hal ini diperhatikan, ini dulu. Itulah ibu. Jadi bukan bicara soal derajat, cuma cara. Bagaimana cara berbakti kepada ibu? Ya itu tadi disabarin. Apalagi kalau dibawa belanja ya. Jadi anak-anak laki-laki itu, ayo temenin ibu belanja. Aduh. Kalau anak perempuan ngerti, anak perempuan sama ibunya ngerti nggak? Kalau anak laki-laki aku temenin ibu belanja, aduh. Ya, kenapa? Karena begitu. Ya, beli, nanti lihat dulu yang sana. Lihat dulu yang sini, lihat dulu yang sini. Akhirnya, gak usah beli deh, besok aja. Nanti aja. Aduh, itu. Kalau bapak-bapak enggak bu, ya demi Allah bapak enggak. Sana bagus, udah beli aja. Enggak ada. Ya, makanya kalau anak-anak mungkin diajak belanja sama bapaknya, ayo temenin bapak belanja, seneng deh. Ya, satu udah selesai, udah pulang, ayo pulang. Gitu. Tapi kalau ibu-ibu enggak gitu, itulah bihusni sahabati. Sama sekali bukan level, sama sekali bukan derajat. Nah dulu, terus terang saya dulu ya, mungkin juga bapak ibu, mendengar hadis ini karena dipenggal, potongannya cuma begitu saja dan tidak dijelaskan apa itu husni sahabati. Saya pikir ibu derajatnya 3 kali lebih tinggi daripada bapak.
Akhirnya apa? Keliru. Pemahaman kita jadi keliru. Nah, padahal di dalam Al-Quran kedua orang tua itu derajatnya sama. Itu sebabnya Al-Quran selalu menyebut walidain, kedua orang tua, walidai, kedua orang tua dia, walidayya, kedua orang tua saya, kedua orang tua itu nggak dipisah, ya, derajatnya sama. Walaupun nanti ada tambahannya. Ya, misalkan contoh kita ambil surat Al-Ahqaf ayat 15, surat 46 ayat 15. Wa wasailal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tapi kalimatnya wa wasailal insana biwalidayhi ihsana. Allah mewasiatkan kepada manusia semuanya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Baru tambahannya nanti ummuhu, ya ibunya mengandung dia dalam keadaan berat yang bertambah-tambah terus dan menyusui dia talakuna syahra 30 bulan, ya, memberi makan kepada dia 30 bulan, ya, dan seterusnya. Itu artinya, itulah sebabnya maka kepada ibu harus 3 kali lebih sabar dalam cara berinteraksi. Bukan pada raja. Nah, ini bom waktu ini, Pak. Ya, makanya itu saya punya teori. Kalau ada orang bilang kenapa negara kita ini kayaknya nggak makmur, padahal sumber daya alamnya banyak, tapi nggak sejahtera. Saya punya teori pertama, karena yang mengelolanya nggak beres. Yang kedua, ketidakberesan itu karena kesalahan hadis ini sejak dulu tidak dijelaskan. Sehingga secara umum dalam masyarakat muslim kita Indonesia ini tumbuh dengan pemikiran seolah-olah ibu lebih tinggi 3 derajat daripada bapak, sehingga tidak dekat dengan bapaknya, sehingga generasinya adalah generasi yang lemah secara pribadi, ya, secara karakter. Orang-orang yang lemah seperti itu dapat jabatan tinggi, dapat jabatan yang yang menentukan, goyang. Dianya mungkin enggak niatnya, tapi nanti ketemu sudah diajak makan, diajak itu, goyang. Kenapa? Tadi di sininya nggak kuat. Ketidakkuatan itu karena hubungannya juga tidak baik kepada orang tua, kepada bapak, walaupun baik kepada ibu. Itu bom waktu yang pertama. Ini bom waktu yang kedua. Sering kita mendengar mahfuzat itu pepatah dalam bahasa Arab yang mengatakan al-ummu madrasatul ula lil aulad. Ya kan? Al-ummu madrasatul ula lil aulad. Madrasatul. Nah, ini. Madrasatul ula lil aulad. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Lagi-lagi tidak dijelaskan mahfuzat ini, padahal mahfuzat ini bagus ya. Tidak dijelaskan bahwa madrasah itu adalah isim makan di dalam bahasa Arab itu. Makan itu tempat. Isim makan. Jadi madrasah itu adalah bangunan sekolah. Diambil dari kalimat darsun, ya. Darsun, dali, roh dan sin, yang artinya pelajaran. Madrasah ada mimnya jadi bangunan sekolah, ya, seperti masjid. Namanya masjid, akar katanya sujud, tempat sujud masjid. Sholat itu kerjaannya, bangunannya namanya musola. Syifa itu obat, tempat membeli obat atau tempat berobat mustasya. Kitab, tulisan, administrasi, kantor, maktab. Nah, madrasah ini juga. Madrasah itu bangunan sekolah. Sekolahnya milik bapak atau tanggung jawab bapak. Darsunnya itu tanggung jawab bapak. Maka itu mahfuzat ini kalau kita jelaskan dengan benar, ya, jadinya juga baik. Maksudnya seorang anak pernah bertempat di tubuh ibunya
selama setidaknya 9 bulan lebih. Itulah yang dimaksud dengan madrasah, bangunan di dalam rahim ibunya. Pelajarannya, darsunnya, itu tanggung jawab bapak. Maka itu kepada wanita, kepada ibu-ibu yang hamil, tapi hubungannya buruk dengan suaminya, bapak si anak, ya, bukan suaminya lah, bapak si anak, karena boleh jadi bercerai, ya, bapak, seorang wanita hamil, hubungannya buruk dengan bapak si anak. Bahkan seorang wanita yang hamil, kalau dia mau menggugat cerai, tunggu dulu sampai selesai. Ya. Kenapa? Karena si anak ini butuh darsun. Salah satu darsnya itu, salah satu pelajaran kepada si anak ini adalah memperlakukan ibunya dengan baik selama kehamilan. Itu tanggung jawab siapa? Bapaknya. Bapaknya si anak jabang bayi yang dikandung ini. Kalau si ibu tempat madrasah ini tidak diperlakukan dengan baik, rentan si anak ini keluar dengan atau lahir dalam keadaan cacat, Bapak Ibu. Cacat. Ini banyak ini kasus seperti itu. Ya. Datang kepada kami ke rumah, datang kepada baik melalui WA ke rumah, ya, beberapa kali anaknya cacat, autis, ada yang tidak bisa bicara, terus juga ada kawan kami, kawannya istri itu ya, anaknya tuh berkebutuhan khusus ya, udah jadi IQ-nya terbelakang, gitu juga cerebral palsy juga ya secara bersamaan. Adik-adiknya anaknya 4, ini anak pertama ya, adik-adiknya yang lain sehat-sehat. Ya, begitu ngobrol ditanya, ketika akan melahirkan tuh fase-fase 3 bulan terakhir itu dia stres berat, karena ketika itu harus menyelesaikan skripsi, terus hubungannya dengan suaminya lagi berantem, bersih tegang, dia merasa rendah diri, merasa tidak berhasil, tidak ini, tidak itu, melahirkan anaknya. Memang betul takdir Allah, tapi ada proses di situ menunjukkan dasnya itu tanggung jawab madrasahnya ibu. 9 bulan lebih madrasah bangunan. Nah, begitu si jabang bayi keluar, darsunnya tetap tanggung jawab seorang bapak. Itulah yang kita temukan di surat ke-66 ayat 6 ini. Sering kita dengar ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Coba ya perhatikan kalimat demi kalimat. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Sampai di orang yang beriman ini kita masih bisa, oh ini boleh jadi laki-laki perempuan nih. Karena yang beriman bukan hanya laki-laki, bukan hanya bapak, ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Sampai di situ boleh jadi laki-laki dan perempuan. Ya kan? Qu anfusakum. Tapi begitu kalimatnya wa ahlikum, langsung kita tahu bahwa yang dimaksud adalah bapak. Karena ahlikum, ahli yang punya nasab siapa? Bapak. Nah, nggak bisa dipungkiri. Kita sampai hari kiamat, sampai kapanpun juga nasab kita kepada bapak. Tanpa mengurangi hormat kepada ibu, tentu saja tadi sama ya. Tapi nasab itu artinya pendidikan, tanggung jawab pendidikan itu ada di pundak laki-laki, bapak. Kalimatnya ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ya, ahlikum itu yang membuat kita paham jelas bahwa yang dimaksud itu adalah orang tua laki-laki atau bapak, ya. Nah, itu sebabnya wawalidin wa waladna. Nih, saya mengkompilasi total di seluruh isi Al-Quran ada 15 tempat ya, percakapan antara ayah dan bapak. Ayah dan bapak. Anak dan bapak atau bapak dan anak. Ya. Percakapan seorang ibu dengan anaknya tidak ada. Tidak ada. Ada satu ibu yang luar biasa dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu Siti Maryam, tapi tidak pernah direct langsung bicara kepada anak. Karena pendidikan bapak. 15 tempat di dalam Al-Quran. Bapak, anak bapak. Dalam apa? Ini kalau dikupas satu-satu, ya, kita akan lihat bagaimana caranya, ya,
untuk bisa berkomunikasi dengan anak itu. Ini dicontohkan oleh Al-Quran. Ya, tapi mungkin nggak kita bahas sekarang. Ini ilmu yang luar biasa. Ini ilmu yang luar biasa. 15 tempat ini ilmu yang luar. Kalau kita buka satu-satu nanti kita akan mengerti. Oh, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Ya. Nah, di dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari kompilasi tadi itu, ya, ada 5 karakter Bapak, ya, ada 5 karakter Bapak yang teladan dalam Al-Quran. Ya. Makanya, kalau kita mengatakan diri kita yang mengikuti Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai imam dalam hidup kita, ya, wabil khusus kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk membantu bapak-bapak. Setidaknya kita ambil salah satu dari karakter ini. Ini contoh, nggak keluar dari sini. 5 ini. Saya ambil contoh yang pertama sedikit aja ya. Ini nggak bisa dikupas sebentar ini. Sedikit aja. Surat Hud, ya, yang paling atas itu Nabi Nuh. Ya, contoh bapak yang luar biasa di dalam Al-Quran. Gimana contohnya Nabi Nuh? Surat Hud ayat 42-43. Ya. Ketika terjadi banjir besar, tsunami besar, Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Inna bni min ahli. Ya Allah, anakku, tolong selamatkan. Anakku, dia adalah keluargaku. Yang ingin Allah sampaikan dari karakter Nabi Nuh ini adalah, Bapak Ibu, satu, kalau kita ingin jadi ayah yang benar seperti Al-Quran, jangan pernah berputus asa terhadap anak. Sekarang banyak bapak yang ngomong gini, udah saya nggak akuin lagi sebagai anak, saya udah nggak mau tahu, urus itu anak lo gitu ya. Padahal anaknya dia juga. Ini luar biasa ya. Saya waktu pengajian ibu-ibu di Masjid Al-Hidayah, dari si ibu ini saya ingat betul, dari Bona. Waduh, dulu kan masih belum pandemi, jadi buka masker, nggak pakai masker. Mukanya tuh sedih banget, tulang pipinya udah kelihatan saking kurusnya nih si ibu ini. Ya. Nanya ke saya waktu ini nanya, kayaknya udah nggak malu lagi karena semua orang dia pikir udah tahu persoalan dia. Dia nanya, Ustadz, bagaimana anak saya? Saya punya anak 2, yang satu laki-laki nih, yang paling besar. Udah segala macam kata dia, cara saya untuk menjadikan dia baik. Ini anak sudah tua, sudah punya anak juga, ini anaknya dia. Tapi nggak bisa lepas dari narkoba dari kecil dulu. Duit udah ratusan juta, masuk bayar keluar, masuk bayar keluar. Sampai terakhir saya bayar polisi untuk nangkep dia. Biar dia di dalam aja deh. Kasihan istrinya katanya, dipukulin, kasihan mertuanya, duit adik-adik iparnya diambilin, ntar dia digebukin lagi sama adik-adik iparnya, ntar udah tangkap aja deh Pak polisi. kata ibu ini. Sampai kayak gitu sih ibu ini. Nah dia nanya apa yang saya lakukan itu udah salah nggak gitu? Dia tanya gitu. Tapi jawaban saya begini, Bu, ibu udah melakukan apa saja selain bayar. Wah, saya sayang banget sama anak ini, Pak Ustadz kan. Dulu saya peluk, saya nangis, sampai saya nyembah depan dia, di kaki dia tuh pernah kamu begini, nggak lupa juga. Nah, langsung saya tuding, langsung saya bilang, saya tahu persoalannya. Persoalannya hubungan dia sama bapaknya pasti nggak beres. Nggak ada cara lain kecuali berbeda. Kok Pak Ustadz tahu ya? Kesannya tuh gimana gitu? Pasti cuma itu masalah. Begitu selesai acara dia cerita, nangis udah datang. Jadi suaminya ini atau bapaknya si anak ini dari dulu kecil itu, ya karena memang orang yang terpandang di lingkungannya, yang menjadi ketua ini, ketua itu, menjadi ketua RW, ketua DKR, apa segala macam. Dia merasa malu dengan anaknya yang seperti itu. Sehingga dari dulu dia sudah mengatakan, udah saya nggak mau urusin ya. Lo bukan anak gua, urusin anak lo, begitu kalimatnya. Ini nggak mau, udah nggak ada urusan. Polisi datang, udah bukan anak saya. Dia nggak boleh seperti itu. Jadi orang tua. Nabi Nuh contohnya,
Karakter yang pertama. Sampai akhir, sampai ajal terakhir, tidak pernah putus asa terhadap anaknya. Walaupun anaknya ujungnya nggak mau ikut juga, tapi nggak pernah putus asa. Karakter yang begitu. Jadi ini bahaya betul kalau ada bapak seperti si anak tadi itu. Anaknya rusak. Anak yang rusak ini seorang laki-laki akan merusak lagi cucunya. Anaknya dia ya. Rusak ini anak laki-laki, rusak lagi. Kalau tidak dipotong lingkaran ini, tanggung jawab si bapak ini yang bilang, udah lu bukan anak gua. Itu bukan hanya ke anaknya, ke cucunya, ke cucunya, ke cucunya. Wah, luar biasa. Kalau nggak dipotong ini satu, diajarin gitu, diajarin. Nggak boleh putus asa sama anak. Sampai akhir, siapa duluan yang meninggal? Kita duluan atau dia duluan? Udah. Nggak boleh putus asa. Terutama si bapaknya. Ini luar biasa ya. Yang paling luar biasa menurut saya adalah yang nomor 4 ini, yaitu Luqmanul Hakim. Kenapa? Luqmanul Hakim itu bukan nabi, manusia biasa. Tapi saking hebatnya, namanya diambil menjadi nama surat di dalam Al-Quran, surat 31. Dan beliau ini adalah satu-satunya manusia biasa. Kalau Maryam itu bukan manusia biasa beliau itu. Ya. Tapi bukan nabi, tapi bukan manusia biasa. Ada namanya di dalam Al-Quran betul, tapi bukan manusia biasa. Surat 19 itu. Kalau Luqmanul Hakim benar-benar manusia biasa. Anaknya bukan nabi, orang tuanya bukan nabi. Kalau Siti Maryam kan anaknya nabi, pamannya juga nabi. Pamannya juga nabi, Nabi Zakaria. Ya. Kalau Luqmanul Hakim sama sekali tidak ada. Allah jadikan nama di dalam Al-Quran, nama beliau itu, Luqmanul Hakim itu, karena beliau punya satu kelebihan, yaitu amat concern terhadap anaknya. Amat concern terhadap anaknya. Ya, terhadap pendidikan anaknya. Dan betul-betul dalam percakapan dia dengan anaknya itu, kita bisa membuka banyak hal gitu, ya, dalam surat Luqman itu. Ya. Bagaimana dekatnya dia dengan anaknya dan lain sebagainya. Terakhir, ya, sudah setengah 7, nanti kita tutup dengan tanya jawab. Terakhir, jadi kesolehan bapak itu akan berdampak kepada anaknya. Ya. Anak akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kesolehan bapaknya. Ada 2 contoh, ya. Nabi Yusuf alaihissalam itu ketemu bapaknya dari kecil, nggak ketemu bapaknya gitu maksud saya. Dari kecil nggak pernah ketemu bapaknya lagi, dan hidupnya ini luar biasa. Jungkir balik kayak roller coaster hidupnya Nabi Yusuf ya. Mau dibunuh, dijual, jadi budak ini, jual ke sana, jual ke sini, sampai akhirnya bertempat tinggal di sebuah rumah milik seorang pejabat. Nah, karena ganteng ya Nabi Yusuf, maka kemudian si pemilik rumah itu, si wanitanya itu membuat konspirasi sedemikian rupa karena sangat berkeinginan terhadap Yusuf. Ibu yang punya rumah ini. Dan tentu saja dia itu bukan wanita sembarangan. Pasti seorang yang merawat dirinya, seorang yang cantik, seorang yang karismatik gitu ya. Ya. Nah, dia bikin cara, pembantu suruh pulang semua, kamar ditutup. Ya. Tentu saja mungkin dia tahu bagaimana caranya menggoda sebagai seorang wanita ya. Mungkin pakaian dan lain sebagainya gitu ya. Maka kalimat Allah pada surat ke-12, surat Yusuf ayat yang ke-24, kalimat Allah luar biasa. Walaqad hammat bihi, sungguh wanita ini sudah sangat berkeinginan terhadap Yusuf. Ya, walaqad hammat bihi. Kemudian ada waqaf di situ, walaqad hammat bihi wa hamma biha, dan Yusuf pun pasti akan berkeinginan juga terhadap perempuan ini karena situasi dan kondisinya. Sebagai seorang laki-laki juga, wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Seandainya Yusuf tidak melihat tanda besar dari Tuhan, pasti Yusuf juga akan berkeinginan terhadap perempuan ini, dan pasti akan terjadi perbuatan itu. Ya, seandainya tidak melihat burhana rabbi, tanda besar dari Tuhan. Apa tanda besar yang dimaksud? Saya bawakan tafsir dari Ibnu Katsir. Jadi dari banyak riwayat ya,
dari Mujahid, dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Sirin, ini sudah umum sekali ya. Dari Qatadah. Maka itu kalau ini diambil tafsir yang paling lawas, tafsir Ibnu Katsir, ke seluruh tafsir berikutnya yang agak depan ya, seperti Al-Maraghi, Al-Jalalain, Tabari, sampai kemudian Ibnu Asyur, bahkan juga di tafsir Al Quran sama senada, bahwa yang dimaksud burhana Rabbi di situ ya, yang dilihat oleh Nabi Yusuf di situ adalah wajah bapaknya, Nabi Yakub. Ya. Nah, cuma berbeda-beda. Ada yang beberapa tafsir mengatakan melihat wajahnya saja, ya. Hampir terjadi, ya. Tidak bisa membayangkan situasinya, hampir terjadi. Kemudian Nabi Yusuf melihat wajah bapaknya dan dia lari. Ya. Akhirnya ditarik bajunya oleh si wanita ini. Maka robek bajunya Nabi Yusuf dari belakang. Ya. Ada lagi yang mengatakan bukan hanya wajah, tapi Nabi Yakub menjelma menjadi seorang sosok dan kemudian mendatangi Nabi Yusuf sambil menepuk dadanya Nabi Yusuf. Kemudian di situ beliau jadi ingat. Intinya adalah bapaknya di seberang sana, nggak pernah ketemu dari kecil, tapi karena kesolehan bapaknya, anaknya sedang menghadapi situasi yang amat genting ini, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesolehan Nabi Yakub. Oke, satu lagi ya, terakhir. Surat Al-Kahfi ayat 82. Ini pernah saya sampaikan di sini nggak? Belum ya? Jadi, ketika Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Nabi Khidir itu melewati 3 event, ya, berjalan bersama. Event pertama ada perahu ditusuk, tenggelam, bocor. Event kedua ada anak kecil dibunuh oleh Nabi Khidir. Event ketiga ada rumah sudah runtuh, dibangun temboknya oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa berdua. Nah, Nabi Musa nggak sabar. Maksudnya apa sih begini? Maksudnya apa sih begitu? Maksudnya apa sih? Ditanyain terus. Akhirnya oleh Nabi Khidir dijawab satu-satu. Pada event yang ketiga, ya, menjelaskan event yang ketiga di ayat ke-82 surat Al-Kahfi, kalimat Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa begini. Wa ammal jidar, adapun jidar itu tembok ya. Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Itu punya 2 orang anak yatim yang tinggal di sini. Ini ya, rumah yang dibangun oleh yang direnovasi oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir, habis direnovasi ditinggal. Gitu ya. Itu milik 2 orang anak yatim yang tinggal di sini. Nah, yang menarik adalah wa kana tahtahu kanzul lahum. Dan di bawah rumah itu ada perbendaharaan harta untuk mereka berdua. Kanzun itu dalam bahasa Arab artinya perbendaharaan. Gudang yang berisi penuh namanya kunuz di dalam bahasa Arab. Jadi kanzun lahum, milik kedua ada perbendaharaan harta di bawah tanah rumah itu untuk kedua anak ini. Ya. Nah, kata Nabi Khidir, wa kana abuhuma shalihan, dan bapak dari kedua anak ini dulu semasa hidupnya, karena yatim kan, tadi sudah meninggal kan, semasa hidupnya adalah orang yang soleh. Wa kana abuhuma shalihan, adalah orang yang soleh. Fa arada rabbuka, fa di sini banyak sekali menjelaskan banyak hal. Maka ini sebab akibat ya. Bapaknya soleh, maka fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Maka Tuhanmu berkehendak untuk menjaga anak ini punya tempat tinggal, maka kita 2 orang nabi diutus. Kenapa? Karena bapaknya soleh. Allah juga berkehendak supaya kunuz yang kanzun tadi itu, harta tadi itu keluar pada waktunya nanti buat kedua orang anak ini. Maka itu kita diutus untuk memperbaiki rumahnya ini supaya tidak ditinggali oleh orang lain. Semua itu karena bapaknya adalah orang yang soleh. Ujung tambahan kalimatnya setelah dijelaskan begitu, kata Nabi Khidir, rahmatan lirabbik. Ini adalah bentuk kasih sayang Tuhanmu kepada kedua anak ini karena bapaknya adalah orang yang soleh. Abu bukan soleh. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan mufassir mengenai Abu Huma, ya bapaknya.
apakah bapaknya langsung atau kakeknya. Karena Abu itu juga bisa kakeknya. Tapi intinya adalah keturunan bapaknya. Keturunan bapaknya. Bapaknya atau kakeknya lagi. Yang dulu yang soleh yang mana nggak tahu. Ya, yang jelas Abu. Jadi yang satu tadi Nabi Yakub, Nabi Yusuf, bapaknya masih hidup tapi berpisah jauh. Yang kedua, bapaknya sudah meninggal. Tapi Allah jaga anaknya supaya soleh. Ini menarik nih yang Al-Kahfi ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat perbandingan terbaliknya ya, kesolehan kita atau ada kemungkinan kita soleh gitu ya, atau apa ya? Ya kemungkinan kita mendapatkan hidayah sekarang ini ya, itu ada kemungkinan besar karena kesolehan bapak atau kakek kita terdahulu. Bukan karena kita 100%. Bapak, kakek atau kakek. Kemarin saya menjelaskan ini juga ada jamaah yang tanya, Ustaz, habis pengajian ibu-ibu tanya ke saya, Ustaz, saya ini bapak ibu saya itu non Islam. Saya memutuskan masuk Islam, dapat hidayah saya. Kira-kira menurut dia begitu. Ini yang penjelasan ibu ini. Nah, gimana tuh Ustaz? Padahal bapak saya bukan orang yang soleh. Oh, saya bilang begini, kesolehan itu universal. Kesolehan karena soleh itu bukan hanya Jadi saya yakin bapaknya ibu, walaupun orang non Islam, banyak melakukan amal kebaikan, walaupun tidak diterima oleh Allah. Itulah sayangnya, karena tidak Islam. Oh benar Ustaz, bapak saya orang yang baik kepada tetangga, kepada ini, cuma nggak Muslim. Nah itu dia. Masya Allah, dia bikin emotikon nangis-nangis gitu dia. Ya, sedih. Tapi enggak, ya itulah karena non Muslim, tidak diterima oleh Allah SWT. Allazina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wal auladuhum min Allah syai'an. Orang-orang yang kafir tidak berguna semua amal kebaikannya itu. Amal kebaikan di sisi Allah tidak ada timbangannya, tapi bisa memberikan dampak kepada anaknya soleh. Apa bisa saya nolong orang tua saya, Ustaz? Berdasarkan hadis yang sahih, berdasarkan penjelasan para mufassir dari beberapa ayat, termasuk dari doa Nabi Ibrahim kepada orang tuanya, tidak bisa. Baik, saya pikir ini aja Bapak Ibu ya. Surat Al-Balad, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Silakan mungkin ada yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.